Halo, selamat datang di DBS ya teman-teman. Diskusi bersama Saiful hari ini kita akan melakukan pembahasan yang cukup menarik ya berkaitan dengan ketahanan energi nasional. Apa itu ketahanan energi nasional? Kita langsung saja masuk ke tema utama pembahasan hari ini adalah bagaimana Indonesia menghadapi potensi krisis migas. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan utama ya teman-teman ya, karena ini akan menjadi pembahasan yang cukup panjang ya, sedikit panjang maksud saya. Karena ini saya akan menampilkan beberapa data juga agar informasi yang saya berikan lebih valid. Kita langsung saja masuk ke part pertama ya, melihat ketahanan energi nasional. Ketahanan energi nasional adalah kemampuan suatu negara untuk menjamin ketersediaan energi yang cukup berkualitas, terjangkau, dan berkelanjutan untuk mendukung kelangsungan pembangunan dan kedaulatan negara, bahkan di tengah krisis atau gangguan pasokan global. Ketahanan energi ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah ketersediaan cadangan energi yang cukup, migas, batu bara, EBD atau energi baru terbarukan, aksesibilitas distribusi energi merata dan mudah dijangkau, keterjangkauan harga energi stabil dan tidak membebani rakyat, keberlanjutan pemanfaatan energi ramah lingkungan EBD, energi baru terbarukan, dan yang kelima adalah kemandirian atau mengurangi ketergantungan dari pasar impor energi. Hal ini juga lebih diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007. Berikut ini adalah data yang menampilkan ketergantungan Indonesia pada migas impor. Minyak. Impor produksi domestik pada tahun 2020 sekitar 580.000 barrel per hari, sementara konsumsi mencapai 1,6 juta barrel per hari. Artinya neto atau impor mencapai 1,2 juta barrel per hari atau sekitar 64% dari konsumsi nasional. Tren impor menurun sedikit tapi masih berada di kisaran 60-65% dari total kebutuhan minyak. Berikutnya adalah LPG. Konsumsi LPG domestik 2024 sekitar 8,7 juta ton dengan produksi dalam negeri 1,7 ton dan impor sekitar 6,9 juta ton. Jadi sekitar 79% kebutuhan LPG nasional masih mengandalkan pasar impor. Pemerintah juga melakukan beberapa upaya untuk menjawab masalah ini ya. Pertama adalah meningkatkan produksi minyak dengan reaktivasi sumber idle dan ekspansi di blok seperti Cepu, menambah sekitar 30.000 barrel per hari pada bulan Juni 2025. Kemudian meningkatkan produksi LPG sekitar 1 juta ton per tahun agar impor LPG bisa dikurangi dari 79% menjadi lebih rendah. Data ini juga saya ambil dari laporan Reuters 26 Juni 2025 dan laporan dari Reuters juga pada 29 Oktober 2024 berkaitan dengan ketersediaan energi nasional yang masih kurang dalam mensuplai kebutuhan nasional berkaitan dengan migas atau minyak bumi dan gas ya. Kemudian kita juga akan membahas tentang persentase penggunaan energi oleh PLN ya. Harus diakui bahwa PLN itu masih menggunakan banyak sumber daya energinya diambil dari bahan bakar, minyak, gas, dan batu bara. Kita tampilkan datanya di sini ya. Berdasarkan data dari Perusahaan Listrik Nasional atau PLN dan Kementerian ESDM, berikut komposisi energi yang digunakan. Energi fosil, batu bara, gas, minyak sekitar 86-87% dari total listrik yang dihasilkan oleh PLN. Sedangkan energi baru terbarukan EBD hanya sekitar 13-14%, jauh di bawah target nasional yaitu 23% untuk tahun 2025 ya. Laporan ini juga saya ambil dari laporan ESDM tanggal 18 Januari 2024. Kemudian kita juga akan membahas tentang masalah internal Pertamina ya. Kita harus ketahui bahwa masalah internal Pertamina ini sangat krusial, di mana ada berita yang cukup menyedihkan ya, berita yang sudah kalian ketahui kemarin berkaitan dengan Pertamina rugi sekitar 968,5 triliun rupiah karena korupsi di dalam direksi-direksi perusahaan Pertamina. Hal ini cukup menyedihkan ya, karena Pertamina yang sebenarnya adalah perusahaan nasional yang memonopoli pasar migas di Indonesia, tapi masih ada dalam masalah korupsi yang cukup besar ya. Kemudian kita juga akan ada masalah lainnya berkaitan dengan masalah ketahanan energi yang dialami Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut ya, TNI AL ya. Ternyata TNI AL menunggak pembayaran BBM kepada Pertamina senilai 3,2 triliun rupiah. Hal ini sangat mengkhawatirkan ya berkaitan dengan TNI AL yang sebenarnya
tugasnya cukup vital dalam menjaga wilayah laut Indonesia yang cukup luas, dan hutang pada Pertamina 3,2 triliun rupiah ini akan berdampak besar, apalagi berkaitan dengan kesiapan tempur TNI AL ya, karena tentara itu seharusnya itu punya cadangan energi yang cukup jika terjadi krisis nasional seperti perang dan konflik bersenjata ya, agar mereka tidak kehabisan energi atau bahan bakar minyak, sehingga alutsista yang mereka gunakan masih tetap bisa berfungsi dengan baik. Hal ini sudah dibahas juga, dan menjadi tantangan juga ya. Bahkan hal ini mendapat perhatian khusus ya, terutama dari Menhan ya. Menhan sebut pembelian BBM untuk TNI dan alutsista dipusatkan untuk Kementerian Pertahanan ya. Jadi dari apa yang dilakukan oleh Kemenhan juga akan melakukan pembenahan, terutama digitalisasi, agar distribusi energi lebih merata dan terjadwal lebih baik lagi ya. Oke ya, kita langsung masuk ke part 2 ya. Dampak dari konflik Timur Tengah. Ini juga menarik teman-teman ya. Yang pertama adalah gangguan di Selat Bab al-Mandeb oleh Houthi. Bab al-Mandeb itu adalah selat yang ada di daerah Yaman ya, yang itu jalur yang dilalui setelah lewat Mesir, itu setelah menyeberangi terusan Suez itu akan memasuki selat sempit yang namanya Selat Bab al-Mandeb ya. Gangguan dari milisi Houthi ini membuat gangguan perdagangan global. Dampaknya adalah dampak pada minyak dan gas. Volume minyak gas yang melewati selat ini turun lebih dari 50% sejak awal 2024. Banyak perusahaan minyak, terutama Aramco, yang menggunakan jalur darat dan pipa alternatif. Kemudian ada juga kenaikan biaya dan inflasi global. Karena rute yang lebih panjang dan risiko keamanan, biaya pengiriman naik tajam, berdampak pada harga barang dan energi secara global. Ini memicu inflasi ringan, terutama di Eropa dan Asia ya. Kemudian ini juga akan menjadi kerugian ekonomi regional, terutama menjadi kerugian ekonomi regional kepada negara seperti yang mengandalkan perdagangan dari pelabuhan ya, termasuk pelabuhan seperti Eliyat di Israel, Jeddah Arab Saudi, dan Aqaba Yordania yang mengalami penurunan aktivitas yang drastis karena kapal dagang yang menghindari Laut Merah. Selain dari dampak dari gangguan di Bab al-Mandeb, juga ada ancaman dari penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Ancaman penutupan Selat Hormuz ini sangat beresiko karena sekitar 20% pasokan minyak dunia dan 20% perdagangan LNG global mengalir melalui Selat Hormuz. 17-21 juta barrel per hari. Baru-baru ini Parlemen Iran menyetujui langkah menutup selat sebagai balasan atas serangan Amerika dan Israel pada bulan Juni 2025. Berkaitan dengan serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran sudah saya jelaskan pada video ini ya. Saya sudah membuat video yang berkaitan dengan serangan tersebut. Jika kalian berkeinginan menonton, bisa lihat di video berikut ini ya. Oke, terima kasih ya. Hal ini penutupan Selat Hormuz ini akan memberikan dampak yang negatif. Yang pertama adalah lonjakan harga minyak dan inflasi, respon pasar dan ketahanan ini akan sangat mengganggu ya. Kemudian resiko bagi Asia dan negara importir besar. Asia menanggung 80% dari energi via Hormuz. Negara seperti Jepang, Korea Selatan, India sangat rentan terhadap lonjakan harga dan kelangkaan pasokan global. Kemudian dampak makroekonomi global, peningkatan harga energi menekan konsumsi dan pertumbuhan. Inflasi naik tajam, Amerika Serikat 5,5%, sedangkan pasar Eropa itu sekitar 3,5% ya. Kemudian ada potensi intervensi militer jika dampak dari konflik dari Selat Hormuz ini meningkat menjadi sebuah perang. Ini akan lebih merugikan lagi pasar global ya, yang berkaitan dengan perdagangan migas dan perdagangan lainnya itu akan sangat terganggu jika terjadi konflik di wilayah itu ya. Selain dari kita sudah masuk ke pembahasan kedua tadi, kita akan langsung masuk ke pembahasan part ketiga ya, yaitu bergabungnya Indonesia pada BRICS membuka potensi baru impor migas dari Rusia. Diversifikasi sumber energi. Rusia bisa menjadi alternatif pemasok migas, minyak dan gas, dan mengurangi ketergantungan dari Timur Tengah. Harga yang lebih kompetitif, Rusia menjual migas dengan diskon ke negara-negara mitra karena sanksi Barat.
Penguatan kerjasama energi BRICS didorong pembentukan sistem pembayaran bersama dan penguatan proyek infrastruktur energi. Tantangannya adalah risiko sanksi sekunder dari Barat jika impor dilakukan dalam skala besar dan logistik dan infrastruktur distribusi yang perlu disiapkan ya. Yang terakhir kita juga harus tahu ya bahwa politik luar negeri Indonesia itu masih rapuh dan mudah ditekan apalagi dari negara besar seperti Amerika Serikat. Meskipun potensi pembelian migas Rusia memungkinkan, tapi harus diakui kekuatan diplomasi luar negeri Indonesia belum cukup kuat terbukti. Ketika Indonesia harus mendapatkan tarif impor 32% walaupun akhirnya turun 19%, tapi ini masih menjadi kemenangan dagang bagi Amerika Serikat sendiri ya. Walaupun begitu masih ada juga dampak positif dari kebijakan Amerika Serikat tersebut. Salah satunya barang Amerika Serikat yang masuk bebas pajak sehingga memungkinkan barang tersebut harganya bisa lebih murah lagi. Apalagi kalau kita tahu ya Indonesia itu mengimpor banyak barang elektronik itu dari Amerika Serikat. Jadi jika barang Amerika itu bebas masuk Indonesia tanpa pajak, maka harganya jadi lebih menurun lagi ya. Ini cukup bagus ya buat teman-teman atau warga negara Indonesia yang butuh untuk memberi barang-barang elektronik berkualitas dari Amerika ya. Dan kita juga harus tahu ya bahwa Indonesia itu mengimpor banyak kedelai dari Amerika Serikat untuk bahan bakar tempe dan tahu ya. Jadi jika barang itu masuk ke Indonesia bebas pajak, maka ada kemungkinan barang-barang itu akan lebih murah lagi dan itu bagus untuk ekonomi nasional juga. Amerika Serikat juga bisa masuk ikut terlibat dalam penambangan tembaga di Indonesia. Walaupun kita tahu bahwa penambangan Indonesia didominasi oleh Cina, tapi masuknya Amerika ini menjadi sebuah kompetisi yang cukup menarik ya. Walaupun sebenarnya Amerika Serikat itu sudah cukup lama menambang di Indonesia, terutama penambangan PT Freeport Indonesia yang sudah ada sejak di zaman era pemerintahan Soeharto. Terima kasih buat teman-teman ya yang sudah menonton video ini ya. Mohon maaf ya apabila ada banyak kesalahan dari saya. Ini adalah video cukup menarik ya karena ini adalah video ke-10 dari seri DPS hari ini, DPS yang dibangun saya, diskusi bersama Saiful. Buat teman-teman yang baru saja bergabung bisa ditekan tombol subscribe-nya, jangan lupa untuk di-like ya. Subscribe dan like itu sangat penting untuk kebutuhan pembangunan channel ini ya. Saya Saiful dari DPS. Apabila masih banyak kesalahan mohon dimaafkan ya. Terima kasih dan undur diri.